senang, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PKN kita. Kalau tadi kamu udah belajar IPS, sekarang kita belajar PKN ya. Dan ini juga merupakan pertemuan terakhir kita ya. Bu harap dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu bisa kalian mengerti dan kalian pahami sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal ya untuk ujian itu dengan maksimal dan hasil yang diperoleh pun juga maksimal. Bu harap kalian semangat ya. Nah, untuk hari ini untuk PKN silakan buka buku kamu di halaman 105 yang ada di buku 6G. Kita akan terakhir mempelajari bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa isi dari Pancasila yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari katanya aja sudah pasti kita tahu bahwa ini adalah mengenai tentang keadilan ya. Sila kelima ini mengandung makna bahwa keadilan sosial itu harus merupakan milik seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Artinya, adil ini juga menunjukkan bahwa setiap orang harus memenuhi hak orang lain yang menjadi haknya, kemudian memahami haknya sendiri, serta memahami kewajibannya kepada orang lain dan diri sendiri. Artinya, hak dan kewajiban yang kita miliki harus kita pahami dan kita sadari. Kemudian, kita juga harus menunjukkan rasa keadilan kita terhadap hak dan kewajiban orang lain. Jadi jangan maksa hak dan kewajiban kamu harus sama dengan orang lain ataupun orang lain juga harus sama dengan kamu. Tidak demikian ya. Dan di sini juga berarti bahwa ada kata sosial ya, yang berarti kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi kita lebih mendahulukan dan mementingkan kepentingan bersama. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya, yang bisa kita terapkan ataupun kita kembangkan dalam diri kita. Nah, nilai-nilai tersebut adalah yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka menolong orang lain. Yang keenam, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedelapan adalah bekerja keras. Dan yang terakhir adalah 9, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang bisa kalian terapkan dan kalian kembangkan dalam diri kalian hingga ini tercemin, kemudian terlakukan dan terlihat oleh orang banyak sehingga orang banyak pun akan mengikuti apa yang baik dia lakukan dalam kehidupan keluarga bermasyarakat ya. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena ini merupakan ya cara hidup yang benar ya, ataupun cara hidup kita yang baik kita terapkan dalam kehidupan masyarakat biar tidak ada rasa minder, tidak ada rasa terintimidasi. Kita harus bersikap netral, bersikap adil dengan orang lain dan juga harus melihat situasi yang ada. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, tidaklah cocok jika kita selalu menampilkan sesuatu yang kemewahan ya, ataupun sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Karena semua masyarakat itu terdampak akan akibatnya pandemi ya. Karena itu kita saling memahami akan keadaan dari saudara-saudara kita. Jadi jangan bersikap seenaknya kita aja. Sambil lihat lingkungan, lihatlah situasi biar kita tidak membuat kesenjangan di antara masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya. Bu harap dari apa yang sudah kita bahas bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu hal-hal terpentingnya hingga jadi bahan belajar kamu. Bu ingatkan kembali ya untuk menjaga kesehatan kamu ya, karena
beberapa minggu ke depan kita akan menghadapi ataupun kita akan melakukan ujian ya. Ibu harap dari apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa kalian pahami, kalian pelajari dan kalian ikuti, sehingga dalam mengerjakan ujian nanti kalian lakukanlah dan kerjakan sesuai dengan petunjuk serta maksimalkan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Sampai di sini dan sampai jumpa.